Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini kita jumpa lagi dengan channel Sugeng Pro Pancasila untuk membahas rumusan sila pertama Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi dalam sejarahnya kita mengetahui ada istilah Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta merupakan awal sebelum ditetapkan menjadi naskah pembukaan UUD 1945 oleh para pendiri negara. Nah, sekarang kita akan memahami dalam perspektif sejarah bagaimana kira-kira rumusan Pancasila pada sila pertama yang frasenya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang kemudian menimbulkan kontroversi di antara para pendiri negara karena menyikapi saudara kita warga negara Indonesia yang berada di bagian timur, terutama di wilayah Irian Jaya, mereka yang menyuarakan bahwa mereka tidak mau bergabung dalam NKRI jika rumusan atau frase Pancasila tetap seperti itu. Maka dari itu mari kita lihat, kita bahas siapakah tokoh-tokoh pendiri negara yang berpartisipasi dalam merumuskan Piagam Jakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi, mengenal nama tokoh yang bergabung di dalam Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini terdiri dari 9 tokoh yang oleh kita disebut sebagai tokoh pendiri negara atau The Founding Fathers. Jadi beliau-beliau sangat berjasa di dalam menyumbangkan pikiran, tenaga, dan juga dedikasi mereka untuk mendirikan negara ini. Mengingat salah satu syarat konstitusional untuk dapat mendirikan negara ini kita harus punya dasar negara yang kuat, yaitu Pancasila. Tetapi ternyata tidak otomatis itu diterima oleh seluruh rakyat Indonesia karena pada awalnya menimbulkan kontroversi. Nah, siapa nama tokoh tersebut? Pertama, Insinyur Soekarno. Beliau berperan sebagai ketua Panitia 9. Nah, yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil ketua. Yang ketiga, Mr. Alfred atau Mr. Alexander Andres Maramis, ini sebagai anggota. Yang keempat, Abikusno Cokro Suyoso. Yang kelima, Abdul Kahar Musakir. Yang keenam ada Haji Agus Salim. Yang ketujuh ada Mr. Ahmad Subarjo, ini sebagai anggota. Yang kedelapan ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Dan 9 ada Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin yang dikenal juga sebagai salah satu perumus dasar negara Pancasila pada 29 Mei 1945, selain Soekarno dan Profesor Supomo. Nah, 9 tokoh tersebut memberikan andil besar di dalam merumuskan Piagam Jakarta yang merupakan rancangan atau desain mengenai pembukaan UUD 1945 yang kelak akan disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Sonbi Inkai. Nah, karena dirumuskan menjelang proklamasi kemerdekaan. Jadi sebelum Indonesia merdeka, kita punya dasar negara yang kuat. Nah, awalnya rumusan atau frase pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu atas usul Muhammad Hatta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang lebih efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mengingat bangsa Indonesia itu beraneka ragam, ya, beraneka ragam pemeluk agamanya, kemudian orang-orangnya dari berbagai suku, bahasa, dan juga dialeknya. Maka dari itu untuk mengakomodasi aspirasi dan cita-cita seluruh warga masyarakat Indonesia, Muhammad Hatta menyampaikan usul sebaiknya sila pertama itu rumusannya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita pun juga setuju karena ini lebih
komprehensif atau bisa menampung kepentingan dari stakeholder atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena Indonesia ini milik kita semua, maka dari itu anak-anak kita bijaksana di dalam menyikapi rumusan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini nilai-nilai toleransi atau saling menghormati antar umat beragama itu sangat penting agar tercipta persatuan dan kesatuan. Ya, ingat bahwa Indonesia bisa kuat karena bersatu dan kita dapat bersatu karena kuat. Nah, cita-cita sebagai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ini dapat kita wujudkan jika kita dapat bersatu. Maka dari itu Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh pendiri negara yang bijaksana, yang mampu mengakomodasi, merangkul seluruh elemen masyarakat Indonesia. Nah, beliau yang mengajukan usul istilah pada frase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan akhirnya saudara kita, masyarakat Indonesia yang di wilayah timur itu mau menerima dan akhirnya mereka mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah sejarah mengenai perumusan Piagam Jakarta yang akhirnya diubah menjadi naskah pembukaan UUD 1945 dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah peristiwa proklamasi. Ingat, proklamasi merupakan momentum bersejarah. Proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, tetapi tidak berhenti pada proklamasi saja, melainkan proklamasi itu secara utuh dapat dimaknai sebagai sebuah pernyataan bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah bebas dari belenggu penjajahan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, secara yuridis konstitusional, proklamasi merupakan detik penjebolan tata hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tata hukum nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, maka dari itu kita harus memahami makna proklamasi ini dari dua perspektif, ya. Pertama secara politis dan yang kedua secara yuridis. Secara politis itu pernyataan, jadi mengandung kekuatan, power bangsa Indonesia untuk menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Nah, dan secara yuridis, proklamasi menjadi dasar hukum yang kuat bahwa Indonesia itu benar-benar ada. Jadi kita ada karena jasa para pahlawan, ya, mereka yang berhasil memproklamasikan, menyatakan diri Indonesia merdeka kepada dunia. Tidak hanya kepada Indonesia saja, tetapi kepada dunia bahwa Indonesia benar-benar solid sebagai bangsa yang merdeka. Kita mampu mengatur diri sendiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Itulah makna proklamasi bagi kita. Nah, cita-cita proklamasi itu kita lanjutkan, kita teruskan karena kita hidup pada generasi sekarang sebagai penerus cita-cita proklamasi menjadi bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kita tidak terpengaruh oleh pengaruh ideologi asing, ya. Negara-negara asing, negara besar yang mencoba untuk mendikte Indonesia, nah itu kita sikapi dengan bijaksana, kita seleksi. Kalau pengaruhnya positif, kita manfaatkan, tapi kalau pengaruhnya negatif, nah itu kita sikapi dengan bijaksana. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Jadi adik-adik, anak-anak bisa belajar mengenai Piagam Jakarta, ya, sebagai rancangan pembukaan UUD 45 yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Tetap semangat meraih prestasi, semangat belajar. Salam Pancasila.